warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat mengenai statistika bivariat, khususnya tentang korelasi antara waktu penggunaan media sosial dengan hasil nilai belajar matematika. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yaitu Putri Anissa, Norasya Jasya Seihan, Rania Kaila Nafisa, Nuraini Aulia, Muhammad Triliansyah, dan Esa Murdian. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar isi yang dimana kita akan membahas tentang teori data bivariat, diagram pencar, contoh pola penyebaran, tren data, cara membuat diagram pencar, contoh soal, dan arah garis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data bivariat? Data bivariat merupakan salah satu jenis data di mana terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel ini dapat berpengaruh satu sama lain ataupun tidak berpengaruh satu sama lain. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi faktor penyebab. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kedua variabel inilah yang biasanya kita teliti dengan cara mencari korelasi atau hubungan sebab akibat. Contohnya, dalam penelitian kita yaitu variabel bebas sama dengan waktu penggunaan media sosial. Variabel terikat sama dengan hasil nilai belajar matematika. Selanjutnya adalah diagram pencar. Apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan suatu hubungan atau korelasi antara dua variabel. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Selanjutnya ini merupakan contoh diagram yang kita ambil dari hasil penelitian antara luas wilayah dan juga kepadatan penduduk yang dimana menunjukkan adanya hubungan negatif. Diketahui pada diagram tersebut bahwa semakin luas suatu wilayah maka kepadatan penduduknya cenderung semakin rendah, sedangkan wilayah yang lebih kecil justru memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya ada pola penyebaran dan tren data. Pola penyebaran adalah bagaimana dua variabel saling berhubungan dan tersebar, yang dapat diidentifikasi melalui analisis bivariat menggunakan metode seperti diagram sebar atau tabel kontingensi untuk mencari tahu kekuatan, arah, dan pola tren antara dua variabel. Lalu, tren data adalah pola jangka panjang atau pergerakan umum dalam sekumpulan data yang menunjukkan arah naik, turun, atau stagnasi yang konsisten. Korelasi data. Korelasi data adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua variabel saling berkaitan. Pada dasarnya, korelasi berfungsi untuk menstandarisasi hasil dari konvarians, yaitu ukuran hubungan antara dua variabel. Secara sederhana, kalau titik-titik data membentuk pola garis ke atas, berarti ada korelasi positif. Ketika satu variabel naik, variabel lain ikut naik. Kalau titik-titik data membentuk pola garis ke bawah, berarti ada korelasi negatif. Ketika satu variabel naik, variabel lain justru turun. Kalau titik-titik data berantakan atau tidak beraturan, berarti tidak ada korelasi data di antaranya kedua variabel. Selanjutnya adalah arah garis. Kecenderungan naik atau turunnya hubungan antar dua variabel yang dapat diidentifikasi melalui analisis korelasi atau regresi. Di samping merupakan contoh gambar dari arah garis. Selanjutnya, cara membuat diagram pencar. 1. Kumpulkan data X dan Y. 2. Tentukan dan gambarkan sumbu horizontal X dan vertikal Y dengan skala sesuai. 3. Lalu plot setiap pasangan data sebagai titik pada grafik untuk mengamati hubungan antar variabel tersebut. Interpretasi data. Data dalam matematika adalah proses memberikan makna pada data, numerik, dan memahaminya secara mendalam. Dengan menjadi pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi, seringkali melalui analisis statistik dan visualisasi data.
Teman-teman bisa lihat di sini, tabel ini berisi data dari 40 murid. Kolom pertama adalah nomor urut siswa, kolom kedua adalah media sosial, yaitu lamanya waktu yang dipakai siswa untuk menggunakan media sosial dalam sehari. Kolom ketiga adalah nilai matematika, yaitu nilai matematika yang diperoleh masing-masing siswa. Dari tabel ini kita bisa melihat perbandingan antara waktu yang dihabiskan untuk main media sosial dengan nilai matematika masing-masing siswa. Nanti dari data inilah kita bisa buat diagram pencar untuk mengetahui hubungannya. Apakah hubungannya negatif atau hubungannya positif? Berikut adalah data waktu menggunakan media sosial dan nilai matematika murid. A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. B. Bagaimana pola penyebaran data tersebut? C. Bagaimana tren data pada diagram? D. Bagaimana korelasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan nilai matematika? E. Bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap hasil nilai matematika? Nah, teman-teman bisa lihat, pada sumbu X ditunjukkan lama bermain media sosial dalam jam, sedangkan sumbu Y menunjukkan hasil nilai matematika siswa. Setiap titik biru di diagram ini mewakili satu siswa, yaitu berapa lama mereka bermain media sosial dan berapa nilai matematikanya. Kalau kita lihat, ada garis tren yang miring ke bawah. Ini artinya semakin lama waktu yang dipakai untuk media sosial, nilai matematika cenderung semakin menurun. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara lama bermain media sosial dengan hasil nilai matematika. Semakin sering main media sosial, semakin rendah kemungkinan nilai matematikanya. Selanjutnya, ada pembahasan soal pola data atau tren. Titik-titik menunjukkan semakin lama siswa bermain medsos, nilai matematika cenderung turun. Garis tren, regresi linear menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Analisis korelasi. Arah korelasi negatif, artinya semakin lama waktu bermain media sosial, semakin rendah nilai matematika. Kekuatan korelasi sedang hingga cukup kuat karena meskipun ada titik yang menyimpang, pola garis tren masih jelas menurun. Berdasarkan grafik, semakin lama waktu yang digunakan untuk bermain media sosial, maka nilai matematika cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara penggunaan media sosial dengan hasil belajar matematika, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi fokus serta waktu belajar sehingga berdampak pada rendahnya nilai. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa data bivariat diagram pencar dan korelasi sangat penting untuk memahami hubungan antar variabel. Dengan contoh yang kita bahas, kita bisa lihat bagaimana media sosial ternyata berhubungan dengan hasil belajar. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.